Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, dan teman-teman sekalian, izinkan saya di sini Miko Sukiano NPM 2175250 dari Akuntansi Bisnis Digital 5B untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan tugas terakhir di mata kuliah teori akuntansi, yaitu untuk menjelaskan terkait dengan akuntansi perubahan tingkat harga. Baik, eh, teman-teman, di sini perlu kita ketahui bahwa akuntansi perubahan tingkat harga itu terbagi eh, menjadi beberapa indikator. Ya, yang pertama yaitu perubahan harga. Kemudian ada item moneter dan non moneter, lalu ada pernyataan kembali, tingkat harga umum dari laporan keuangan, lalu ada indeks tingkat, dan yang terakhir ada interpretasi untung atau rugi dari daya beli. Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang perubahan harga. Yang mana perubahan harga ini adalah suatu perbedaan jumlah rupiah pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Nah, jadi maksudnya di sini perubahan harga ini terdiri dari beberapa juga ya indikatornya, yaitu ada harga umum, spesifik, dan juga ada harga relatif, yang mana perubahan harga umum itu mencerminkan perubahan nilai tukar atau daya beli uang. Sementara perubahan harga spesifik itu mencerminkan sebuah perubahan karakteristik barang tertentu akibat akibat teknologi ataupun selera setiap barang. Nah, dan perubahan harga relatif itu mencerminkan suatu perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum itu diperhitungkan. Lalu selain itu juga ada implikasi yang berbeda antara moneter dan juga non moneter. Perubahan harga juga mempunyai implikasi yang berbeda, yaitu moneter dan non moneter, yang mana moneter ini berkaitan dengan masalah utang ataupun rugi daya beli, sedangkan non moneter itu berkaitan dengan untung ataupun rugi penahanan. Post moneter itu berkaitan erat dengan implikasi perubahan harga. Pembagian neraca menjadi moneter dan non moneter itu didasarkan pada potensi jasa yang melekat pada yang bersangkutan, yaitu potensi jasa berupa aliran kas misalnya, atau berupa aliran potensi jasa pasis ataupun non kas. Selanjutnya yaitu tadi ada yang moneter dan saat ini ada yang non moneter. Jadi moneter terdiri atas aset, yaitu moneter itu adalah berkaitan dengan masalah utang atau rugi daya beli seperti yang saya sebutkan tadi, dan non moneter itu berkaitan dengan untung ataupun rugi penahanan. Yang mana item moneter dan moneter di sini, moneter itu terdiri atas aset, moneter dan kewajiban moneter. Lalu kemudian ada aset moneter itu pengertiannya adalah klaim, satu klaim untuk menerima kas dengan jumlah dan saat yang pasti, yang mana klaim itu untuk menerima kas itu di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat yang pasti, tanpa mengaitkan juga tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Lalu untuk kewajiban moneter sendiri, itu adalah suatu keharusan untuk membayar dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti. Jadi perbedaannya antara aset moneter dan juga kewajiban moneter itu bisa kita lihat ya, bahwa klaim untuk aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa yang akan mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti. Nah, sementara untuk moneter, kewajiban itu adalah keharusan untuk membayar. Jadi kalau aset itu adalah klaim untuk menerima kas di yang masa yang akan datang dengan jumlah dan saat yang pasti. Kalau moneter itu adalah kewajiban moneter itu adalah keharusan untuk membayar gitu, untuk membayar di masa yang akan datang dengan jumlah dan saat dan waktu pembayaran yang sudah pasti. Lalu aset moneter itu terdapat beberapa implikasi yang berbeda itu antara moneter dan juga non moneter. Nah, selanjutnya di sini item lanjutan dari tadi ya, dari slide sebelumnya, itu moneter dan non moneter, yang mana non moneter itu adalah pos lain yang bersifat moneter. Nah, jadi sebelumnya kita belajar tentang saya jelaskan sedikit tentang moneter. Di sini non moneter yaitu pos lain yang bersifat moneter, juga terdiri atas aset non moneter dan juga aset non moneter.
kewajiban non moneter. Kalau tadi itu ada aset moneter, kewajiban moneter. Kalau ini aset non moneter dan kewajiban non moneter. Yang mana artinya aset non moneter itu adalah aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fasis tanpa memperlihatkan perubahan daya belinya. Jadi selanjutnya yaitu ada kewajiban non moneter. Itu adalah suatu keharusan juga untuk menyerahkan barang dengan kuantitas tertentu tanpa memperhatikan perubahan nilai pada saat diserahkan. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa lihat ya bahwa perbedaan antara moneter dan moneter. Kalau non moneter ini yaitu aset yang merupakan klaim untuk menerima juga potensi jasa di masa yang akan datang. Nah, tapi tanpa melihatkan perubahan daya belinya. Nanti kewajiban non moneter juga adalah keharusan untuk menyerahkan barang ataupun bayar ya tadi kalau moneter. Kalau non moneter ini adalah perubahan nilai tanpa memperhatikan perubahan nilai pada saat diserahkan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tingkat harga umum, yang mana tingkat harga umum ini memiliki pengertian yaitu suatu kenaikan atau penurunan nilai tukar satuan uang atau biasa kita kenal dengan perubahan daya beli. Jadi kenaikan atau penurunan nilai tukar, perubahan daya beli. Nah, selain definisi untuk tingkat harga umum ini juga dipengaruhi oleh faktor ya, salah satunya itu faktor ekonomik seperti terjadinya uang ataupun kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan terjadinya barang dalam perekonomian pada suatu negara. Itu adalah salah satu contoh dari faktor ekonomi itu sendiri. Selanjutnya ada indeks tingkat, yang mana indeks tingkat ini yang memiliki pengertian yaitu suatu indeks harga yang dapat memberikan gambaran perubahan tingkat harga dari time to time, dari waktu ke waktu. Karena perubahan indeks harga ini merefleksikan pula perubahan daya beli atau nilai tukar uang. Yang mana kenaikan indeks harga ini berarti penurunan daya beli. Nah, artinya dari indeks tingkat harga ini memiliki suatu kesimpulan bahwa kenaikan indeks harga itu sama dengan penurunan daya beli. Jadi ketika ada kenaikan indeks harga, itu adanya penurunan daya beli. Gitu. Jadi ini saling berhubungan. Begitu juga sebaliknya, penurunan indeks harga itu sama dengan peningkatan daya beli, seperti itu. Selanjutnya yaitu interpretasi untung atau rugi daya beli. Yang mana interpretasi untung atau rugi daya beli ini adalah informasi untuk membantu menentukan laba elektronik perusahaan, karena dengan informasi tersebut berkaitan dengan seberapa jauh kapital secara ekonomik harus kita pertahankan. Nah, untung daya beli penahanan utang dapat diperlakukan sebagai pengurangan aset yang diperoleh dengan utang tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa poin juga ya dari interpretasi untung atau rugi daya beli, yaitu untung atau rugi daya beli post moneter lancar. Itu untung atau rugi daya beli post moneter lancar itu dianggap terrealisasi apabila saat post aset moneter itu lancar itu diterima gitu. Jadi untung atau rugi daya beli post moneter lancar ini itu dianggap terrealisasi ataupun dianggap sukses, berhasil itu pada saat apa? Pada saat post aset moneter lancar diterima pada saat utang moneter lancar itu dilunasi gitu. Jadi kalau belum kalau aset moneter lancar itu diterima pada saat utang moneter tidak dilunasi, itu makanya itu tidak bisa kita sebut sebagai berhasil terrealisasi, seperti itu. Nah, selanjutnya dari sudut likuiditas, untung atau rugi daya beli itu akan memberi informasi apakah perusahaan dapat menjaga likuiditas operasinya, seperti itu. Jadi tentu dalam kondisi inflasi tentu saja modal kerja moneter ini akan cenderung menurun daya belinya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, saya paparkan secara singkat terkait dengan tingkat perubahan akuntansi perubahan tingkat harga. Apabila terdapat kesalahan, saya sendiri mohon maaf karena itu semua didasari atas keterbatasan saya, keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Semoga apa yang saya sampaikan rekaman video ini selain sebagai kewajiban saya untuk mengumpulkan sebagai tugas mata kuliah juga bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Baik, terima kasih kepada Bu Enda atas kesempatan dan pemberian tugas video ini, sehingga dengan tugas seperti ini kami, khususnya saya sendiri, bisa lebih mengeksplor diri, mencari pengetahuan